Selamat datang di Rumah Official bersama saya Rino Supramoha. Tim nasional Indonesia akhirnya harus bertekuk lutut dengan skor 2-3 saat bertemu dengan Arab Saudi pada laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Arab Saudi dibukukan oleh Bres Firas Al-Buraikan dan Wahid Saleh. Sementara 2 gol tim nasional Indonesia dicetak oleh Kevin Dix melalui kotak penalti. Arab Saudi sebenarnya tidak tampil begitu istimewa, tetapi anak asuhan Hervé Renard ini bisa mengeksploitasi kelemahan Zai Izzes dan kawan-kawan dan akhirnya bisa mengalahkan tim nasional Indonesia. Arab Saudi pintar memanfaatkan ruang-ruang kosong di daerah pertahanan tim nasional Indonesia. Berulang kali syuting langsung jadi senjata Salim Al-Dawsari dan kawan-kawan. Statistik menunjukkan Arab Saudi melepas 17 tendangan dan 10 diantaranya on target. Total 10 tendangan dilepas di dalam kotak penalti, sementara sisanya di luar kotak penalti. Sedangkan Indonesia hanya punya 10 tendangan dan 5 diantaranya on target. Dalam pertandingan ini, tim nasional Arab Saudi juga unggul penguasaan bola 55%, sedangkan tim nasional Indonesia hanya 45%. Unggul penguasaan bola membuat Arab Saudi melepas passing lebih banyak, yaitu 306 kali, berbanding 240 kali oleh yang diciptakan oleh tim nasional Indonesia. Selama pertandingan, Arab Saudi turut membuat Zai Izzes dan kawan-kawan kewalahan di jantung pertahanan karena mereka melakukan sentuhan bola di kotak penalti tim nasional Indonesia sebanyak 27 kali berbanding 11 kali punya oleh Romani CS. Setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi, Indonesia kini berada di dasar klasemen grup B. Pasukan PT Kluivert belum dapat poin satupun. Indonesia hanya akan punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran 4 jika menang lawan Irak. Menang melawan Irak saja tidak cukup bagi Indonesia karena Irak dan Arab akan temu pada 15 Oktober. Jika Arab Saudi menang atau imbang, mereka akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi Indonesia harus berharap Irak bisa menang melawan Arab Saudi. Jika skenario ini terjadi, maka semua tim grup B punya 3 poin. Persaingan di klasemen bakal sangat ketat dan ditentukan lewat gol hingga poin disiplin. Skenario di atas menggambarkan dengan sangat jelas betapa sulitnya peluang tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat ini. Indonesia bahkan tidak bisa menentukan nasib lewat hasil laga yang akan dimainkannya sendiri. Hitung-hitungan dari sebuah media bahkan memberikan realitas yang lebih pedih. Sebab menurut media tersebut, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini hanya tertinggal 1% saja. Jika peluang lolos langsung pupus, opsi berikutnya bagi tim nasional Indonesia adalah mengincar posisi runner-up di grup B. Status ini akan membawa Indonesia melangkah ke babak playoff alias putaran kelima. Pada fase ini, Indonesia akan menghadapi runner-up di grup A. Berbeda dari sistem sentralisasi di putaran keempat, babak ini menggunakan format 2 leg, kandang dan tandang, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 18 November 2025. Pemenang dari babak ini akan melangkah ke playoff antar konfederasi, menghadapi wakil dari zona lain seperti Amerika Selatan, Afrika, atau Oseania. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi masih ada secercah harapan bagi skuad Garuda. Mimpi Indonesia untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup, walaupun peluang menurut salah satu media hanya tinggal 1%. Pertandingan tim nasional Indonesia versus Arab Saudi berakhir dengan skor 2-3 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis pada tanggal 9 Oktober 2025. Pada laga tersebut, duel antara Indonesia dan Arab Saudi sejatinya sejak awal berlangsung sengit. Sebagai tuan rumah, tim nasional Arab Saudi tampil konsisten dan main agresif sehingga 3 gol dicetak Wahid Saleh dan Firas Al-Buraikan. Namun sayangnya tim nasional Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalan meski Kevin Dix telah mencetak 2 gol penalti pada menit ke-11 dan menit ke-88. Kekalahan ini tentunya sangat rentan mengubur mimpi tampil di Piala Dunia tahun 2026 ini, sekaligus menjadi kelemahan besar Indonesia. Posisi penyerang merupakan salah satu titik terlemah tim nasional Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Patrick Kluivert memasukkan Ratnar Oratmangun dan Ricky Kamboja sebagai penyerang dalam formasi 4-4-2. Sebelumnya, PSSI mengkonfirmasi Ratnar Oratmangun akan disajikan untuk tampil khusus di round 4 melawan Arab Saudi dan Irak. Hal ini mengingat Ratnar Oratmangun selesai dari cedera yang dideritanya. Ketika melawan Arab Saudi, sentuhan bola Ratnar kurang sempurna sehingga sulit menembus jantung pertahanan lawan.
Indonesia terlihat baru tampil menyerang saat Ole Romeni masuk menggantikan Ragnar Oratmangun. Beberapa peluang tercipta meski belum sempurna. Dalam formasi kali ini, penampilan Indonesia kurang agresif yang diprediksi agar tidak tercipta pelanggaran. Tak heran wasit yang memimpin laga asal Kuwait Ahmad Al-Ali dari Timur Tengah dan dikenal dengan ringan kartu. Sebaliknya, tim nasional Arab Saudi sudah agresif sejak awal yang disempurnakan oleh penyerang Al-Ahli Feras Al-Buraikan. Performa pemain andalan Maluku United ini tiba-tiba merosot setelah melakukan kesalahan fatal dan berbuah penalti. Dan pada saat itu, Feras Al-Buraikan berusaha menusuk jantung sisi kanan pertahanan Indonesia. Dan pada saat inilah Yaakob Sayuri menarik baju Feras yang sudah dijaga ketat oleh Jai Itzes di dalam kotak penalti. Akibatnya, wasit asal Kuwait memberikan penalti untuk Arab Saudi yang dieksekusi dengan baik oleh Feras. Pemain berusia 28 ini juga sulit mengejar Feras hingga berbuah gol ketiga untuk The Green Falcons. Fans tim nasional Indonesia ramai-ramai menyoroti Yaakob Sayuri. Tak sedikit dari mereka menghujani kolom komentar Instagram sang pemain dengan hujatan. Dengan kehadiran Ole Romeni, tim nasional Indonesia berhasil menciptakan beberapa peluang di lini depan. Golesan pertamanya adalah menyundul bola meski berakhir dengan tidak sempurna. Finishing Ole sangat maksimal membuat lini pertahanan The Green Falcons ketar-ketir sejak menit ke-64. Akan tetapi kondisi Ole Romeni setelah sembuh dari cedera belum 100% bugar. Dia tidak sering jatuh karena berduel dengan beberapa pemain Arab Saudi. Selain Yaakob Sayuri, Kapten Persib Bandung Mark Klok juga tak luput dari perhatian netizen akibat sering blunder di tengah lapangan. Rujuk dari hasil hitungan situs statistik sepak bola, FotMob, rating Klok paling rendah hanya menyentuh 5,6. Hasil ini tentu menjadi tugas berat bagi Patrick Kluivert agar bisa menang melawan Irak sebagai laga hidup dan mati Indonesia di round 4 nanti. Oke, ya. Kalah ya, 2-3. Indonesia kalah 2-3. Walaupun seluruh rakyat Indonesia berharap kalau Indonesia itu menang, tapi di atas di lapangan semua berkata lain. Sebenarnya saya sudah prediksi loh, tapi di dalam video ini sebelum-sebelumnya saya coba berpositif thinking gitu loh. supaya hasilnya juga positif nanti. Tapi Indonesia kalah 2-3 atas Arab Saudi dan melawan Irak nanti kita lihat ya. Ya, menurut salah satu media peluang Indonesia cuma tinggal 1%. Ya, tapi jangan anggap remeh 1% ya. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratomohak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Jogo lalo. Ya, dulu sarang video bahas Indonesia tadi malam Kurang dulu capek. Lapang muna. Awak sore beko bisa upload kan ya kah? Ya, kini sedang rekaman arwah. Kurang sudah main nak langsung uploadnya. Itulah. Kok guys, teman-teman, Situlang channel official. Situlang channel official teman-teman.